Ada seorang ibu bernama Halimah. Suaminya wafat muda, meninggalkan 2 anak kecil. Ia hidup sederhana, bekerja sebagai penjahit. Hidupnya keras, tapi imannya lebih keras lagi. Suatu malam, ia hanya punya sedikit beras. Namun tetangganya datang mengetuk pintu. Rezeki tak terduga dari arah yang tak disangka. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berada di titik di mana semua jalan terasa tertutup? Usaha sudah maksimal, doa tak pernah putus, tapi rezeki seolah jauh dari genggaman. Hati terasa lelah, langkah seakan berat, dan dunia ini begitu sempit, seolah tak memberi harapan. Namun ketahuilah, di saat itulah justru pertolongan Allah sedang bergerak mendekat kepadamu. Dari arah yang sama sekali tidak engkau sangka. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Salak ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini bukan sekadar bacaan. Ini adalah janji suci, janji yang tak pernah gagal. Bagi siapapun yang masih mau percaya pada kekuatan takdir dan kasih sayang Allah. Kisah pertama pedagang yang bangkrut, tapi diselamatkan Allah. Ada seorang pedagang di kota kecil, namanya Ahmad. Ia dikenal jujur, ramah, dan tak pernah meninggalkan salatnya. Namun suatu ketika, badai besar menimpa usahanya. Toko kecil yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur oleh kebakaran. Modal habis, barang dagangan lenyap, dan utang pun menumpuk. Hari demi hari Ahmad duduk di masjid, memandang langit sambil berbisik, "Ya Allah, aku sudah berusaha, tapi aku tidak kuat lagi." Namun setiap kali rasa putus asa datang, ia ingat satu hal, Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ahmad tetap salat malam, tetap membantu tetangga yang kesusahan meski dirinya sedang susah. Hingga suatu hari, tanpa diduga, seorang pelanggan lama datang ke rumahnya membawa kabar. "Pak Ahmad, saya baru buka toko besar. Saya ingin Bapak yang kelola. Saya tahu Bapak orang amanah." Ahmad menangis haru. Rezeki datang bukan dari arah bisnis lamanya, tapi dari arah yang tak pernah ia duga, dari kejujuran dan kesabaran yang ia jaga selama ujian. Kisah kedua tukang ojek yang menolong tanpa pamrih. Di sebuah desa, ada seorang tukang ojek bernama Hasan. Setiap hari ia bekerja keras, menjemput penumpang. Hujan panas tak ia pedulikan, tapi penghasilannya tak seberapa. Kadang bahkan tak cukup untuk beli beras. Suatu malam, ketika ia pulang dalam keadaan lelah, ia melihat seorang ibu tua terjatuh di pinggir jalan gelap. Tanpa berpikir panjang, ia turun dan menolongnya. Ternyata ibu itu sedang menuju rumah anaknya yang sakit. Hasan pun mengantar sampai tujuan tanpa minta bayaran sepeser pun. Beberapa hari kemudian, ibu itu datang ke rumah Hasan bersama anaknya. Mereka membawa amplop dan berkata, "Terima kasih nak, waktu itu kami tak punya apa-apa. Sekarang anak saya sudah sembuh dan membuka usaha baru. Ini sedikit hadiah dari kami." Saat dibuka, ternyata isinya cukup untuk memperbaiki motor dan membuka usaha kecil. Hasan terharu, air matanya jatuh, bukan karena jumlah uangnya, tapi karena ia menyadari Allah melihat setiap kebaikan kecil yang dilakukan dalam keikhlasan. Kisah ketiga ibu yang diuji kesabaran. Di tempat lain, ada seorang ibu bernama Halimah. Suaminya wafat muda, meninggalkan 2 anak kecil. Ia hidup sederhana, bekerja sebagai penjahit. Hidupnya keras, tapi imannya lebih keras lagi. Suatu malam, ia hanya punya sedikit beras. Namun tetangganya datang mengetuk pintu, meminta bantuan karena anaknya belum makan. Dengan air mata, Bu Halimah berkata, "Ambillah nasi ini. Semoga Allah mencukupkan rezekiku besok." Keesokan harinya, saat ia menjahit di teras, datang seorang perempuan tua membawa kain dan berkata, "Bu, jahitkan baju ini ya. Kalau hasilnya bagus, nanti saya akan pesan banyak untuk acara besar keluarga kami." Ternyata perempuan itu adalah ibu dari seorang pengusaha besar di kota. Dari
Dari satu jahitan kecil, rezeki Bu Halimah terbuka lebar. Ia mendapat banyak pesanan dan hidupnya berubah perlahan. Dari sebutir beras yang ia sedekahkan, Allah lipat gandakan berkali lipat. Sahabatku, begitulah cara Allah bekerja. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat orang asing, kadang lewat kesabaran yang kita kira sia-sia. Tapi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Setiap tetes air mata, setiap doa yang terucap di malam sepi, setiap kebaikan kecil yang dilakukan diam-diam, semuanya dicatat, semuanya akan kembali padamu dengan cara terbaik. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 38, agar Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Kadang rezeki itu bukan uang, kadang dalam bentuk ketenangan, kesembuhan, perlindungan dari bahaya, atau senyum anak yang sehat. Dan bila rezeki belum datang dalam bentuk materi, jangan merasa gagal. Karena mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih abadi. Sahabatku, hari ini jika engkau merasa sempit, ingatlah, pintu langit tak pernah tertutup. Teruslah berdoa, teruslah berbuat baik, meski dunia tak melihat, karena Allah selalu melihat. Rezeki itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal waktu yang paling tepat. Dan Allah tak pernah salah waktu. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, berikan kami rezeki yang luas dan berkah dari arah yang tak kami sangka. Jadikan kami hamba yang sabar saat diuji, dan bersyukur saat Kau beri nikmat. Limpahkan rahmat dan keberkahan-Mu pada setiap langkah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, ingatlah selalu, jika engkau bertakwa dan bertawakal, maka rezekimu akan datang, meski lewat jalan yang tidak pernah engkau bayangkan. Karena Allah Maha melihat, dan janjinya tidak pernah salah. Inilah kisah tentang rezeki yang datang dari arah yang tak disangka. Semoga hati kita selalu yakin bahwa selama kita berpegang pada Allah, kita tak akan pernah kekurangan.